kita sedikit tentang sejarah kopi ya. Lengkapnya di situ. Jadi sebetulnya kopi ini ditemukan secara ofisial, kita akui sebagai sejarah itu oleh siapa? Kambing. Oleh kambing. Oleh kambing. Oleh kambing. Kambing. Ya. Oleh kambing di Ethiopia. Kambing. Ya. Jadi penggembala kambing yang bernama Kaldi itu melihat loh, kok kambing-kambingnya kok riang gembira, kok aktif. Ini apa itu? Padahal udah malam. Dia mati udah malam. Iya. Oh, ternyata dia makan buah beri, buah warna Merah. dan kuning, beri. Jadi kopi itu sebenarnya jenis beri. Beri. Ya. Beri atas. Beri. Makanya saya kalau dengar bisa bikin langsing tau dia. Kan ada yang green bean yang bikin langsing itu. Iya. Tapi nggak enak. Iya, enggak, itu diminum doang. Ya, memang Kayak obat. mau langsing tuh nggak enak. Oh, iya, dia jenis beri ya? Ya. Nah, kemudian setelah dia coba sendiri juga, oh dia merasakan enak juga, segar. Nah, singkat cerita, akhirnya mulai dikenal itu kopi itu dia olah dia jadi dapat bijinya itu. Nah, kemudian dalam skim berikutnya ya Arab, ya. Dia memang berkembang tuh di dunia Arab, makanya disebut dengan Arabica. Nah, yang mungkin nggak ada di situ, suatu ketika kemudian kopi ini berkembang, akhirnya dibawa oleh seseorang dari Afrika Utara itu ke Venice, Italia. Nah, di Italia itu kemudian didirikanlah coffee shop di sana. Nah, gubernur Venice itu kemudian melihat ini sesuatu yang penting dan kemudian dia sendirilah yang kemudian ikut menanam. Nah, ada seseorang dari Portugis, namanya lupa, kemudian berusaha untuk boleh nggak rahasianya apa ini minuman ini, dan kemudian boleh nggak membawa. Nggak boleh sama si gubernurnya Venice Italia ini. Nah, di Italia itulah yang kemudian muncul espresso, cappuccino, latte, macchiato. Itu semua berkembang secara industri mulai di situ. Nah, biji ini penasaran nih orang Portugis. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia selingkuhi istrinya si gubernur Venice itu. Nah, akhirnya dapat ketahuan, lari ke Brazil si orang Portugis itu. Nah, di Brazil kemudian dikembangkan, akhirnya Brazil menjadi produsen kopi terbesar akibat perselingkuhan. Nah, jadi selingkuh itu belum tentu merusak sedunia, itu bisa juga membangun dunia. Perselingkuhan. Tetapi kan ya. Kalau gue tulis di buku kan aib. Iya. Lo dengan nyamannya jadi sebenarnya Membangun peradaban. Itu tidak ekologis ya. Nah, dari situ ya, kan dari Italia kemudian membawa ke Eropa, akhirnya Belanda. Nah, kemudian Belanda membawa ke Indonesia di Jawa Barat. Jadi Malabar itu adalah kopi pertama di Indonesia, di Jawa Barat. Nah, jadilah kopi ini. Tapi gini, jenis kopi itu kan ratusan. Berapa banyak? Ratusan. Tapi yang terkenal itu jenisnya 3, Arabica, Robusta, sama Liberica. Nah, Arabica ini relatif lebih susah dalam perawatan, lebih mudahnya tuh Robusta. Sehingga suatu ketika Belanda itu juga menanam Robusta.
Dan ternyata robusta itu justru produksinya lebih besar, sehingga kopi-kopi Indonesia ini sempat menjadi market leader dunia dan dari Jawa. Makanya kalau di Eropa ngopi itu minta Java. Javanese coffee. I love coffee, I love tea, I love the Java and it's lovely. Itu salah satu lagu dari Manhattan Transfer. Java Jive. Jadi Java itu kopi. Terkenalnya bahkan akhirnya Indonesia punya legenda kopi itu ya Java. Nah, saya kaitkan dulu dengan gelombang. Gelombang pertama ngopi itu adalah gelombang tradisional, yaitu kopi yang dulu di coffee shop itu ya di segala macam itu. Kopi di Aceh itu waktu itu juga termasuk kopi-kopi gelombang satu sampai kopi Pontianak. Asyang itu Kongji ya? Bukan, Kongji Medan ya. Bangka Belitung. Sampai Sase. Akhirnya industri. benar. Nah, kemudian masuk gelombang kedua itu chain coffee itu kayak Starbucks, chain coffee, industri. Nah, cirinya adalah di seluruh dunia itu bean-nya sama, dibuat sama karena dia standardized kan, dan biasanya pahit. Supaya apa? Supaya kalau pahit ketemu susu itu masih keluar. Nah, kalau Arabica yang medium ada asamnya, kalau ketemu susu masing-masing tempat bisa beda-beda. Nah, karena ini sebuah brand yang standardized, maka dia sama ya, disangrai sampai dengan hitam. Nah, gelombang ketiga adalah ketika orang sudah mulai mengapresiasi proses kopi dan dia sudah mulai mempertimbangkan origin, asal biji ini di mana. Single origin. Maka di Indonesia itu banyak sekali. Alhamdulillah Indonesia juga memiliki kekayaan dalam origin. Ketika dibawa oleh Belanda udah nyebar ke daerah-daerah, ternyata masing-masing itu punya kekhasan rasa, aroma, fragrance. Nanti apa itu bedanya fragrance dan aroma. Biasanya ya yang terkenal ya ada Gayo, ada Mandailing, ada Kerinci, ada Malabar, Gunung Halu, Gunung Tilu, kemudian di Ijen, Bali, Kintamani, Bajawa, Flores Bajawa, kemudian Toraja, Papua. Makassar ada beberapa. Makassar itu siapa? Papua itu sekarang ada 3 atau 4. Ada banyak juga. Sebenarnya banyak, tapi yang sudah sampai ke sini Jawa itu ada. Kemarin di Jogja nemu satu dari Papua namanya kopi Sani Papua. Itu namanya Daerah Sani. Sani. Enak di. Ya tergantung yang buat. Inklusif Jogja. Origin kita ini kaya. Nah, makanya disebut dengan kopi artisan, art. Mulailah kemudian ya menggunakan brew, ada blend. Ya, Setiap kafe mungkin dia punya kekhasan sendiri, maka dia memblend beberapa origin 2 sampai 3 campur. Oh, ini yang paling enak. So far yang paling enak bagiku dan Uti itu artisan kopi di Gayo Tosmo Jogja. Oh, Gayo Timoho ya. Nah, itu pot brewnya enak pas. Mau menduplikasi gak bisa. Itu dia sistem rendam dia. Yang di itu jadi dia pakai kain, dimasukin kain terus dimasukin ke toples. Pakai kain. Iya, ada kainnya. Kain ini kan Nilon. Warna putih itu. Tahu, kayak tahu. Yang kayak zaman dulu untuk Nyari nyari tahu, Nyari tahu. bikin tahu. baru-baru. Kalau gue Itu Enrekan, Pak. Yang di jurnal. Yang suka. Tapi jarang ada. Enrekan.
Enrek kan Sulawesi. Habis. Soalnya dia jarang dapet beansnya, masih kadang-kadang. Banyak kok, jadi banyak hal yang terus berkembang. Kayak semalam kan aku ke Gias, selain melihat para SPG. Untungnya aku. Udah itu dulu. Untungnya aku. Karena sebetulnya sih mobil-mobil nggak terlalu banyak yang Baru ya? Baru. SPG-nya baru-baru ya? SPG-nya baru-baru. Itu tahu FS nggak? itu apa? Kemarin gue bilang sama Monte sama Sweet gini, ih untung kita udah pulang, kalau nggak ketahuan kelas. Maksudnya apa sih? Gue bilang itu kan si bapak-bapak itu ya, gue bingung. Nah, terus ke Toyota dijamu sama PR di sana, masukin ke media center, ketemu wartawan Kompas, media Indonesia, Republika, ya kita ngobrol. Nah, salah satu wartawan dari Autovaganza itu bilang, karena dia tahu ngobrol suka kopi, ya ini di Bali itu ada namanya Bali apa bukan Bali Kintamani, dan itu juara nomor 1 dunia untuk Arabica bulan Oktober tahun lalu. Ada. Robustanya juga. Nah, Robusta ini kan sebetulnya secara rasa itu miskin rasa, cuma banyak pahitnya aja. Tapi dia ini bisa tidak sekedar Robusta, dia berperilaku mirip dengan Arabica, padahal itu Robusta, dan itu menang juga nomor 1. Jadi komoditas kopi kita ini yang memang juara di dunia ini. Itulah kira-kira apresiasi yang bisa kita, sehingga dengan kita memahami cerita ini, ngopi itu betul-betul sudah sebuah gaya tirakat yang beda lah. Silakan. Ya.